Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Pak Guru harapkan kalian dalam kondisi baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Seperti biasanya, Pak Guru harapkan kalian tonton video pembelajaran hari ini sampai selesai, agar kalian dapat memahami lebih dalam terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Nah, pada pembelajaran keempat ini ada sebuah dongeng. Ya, dongeng tentang siapa? Dongeng tentang Deda dan 5 butir kentang. Anak-anak pasti penasaran dengan ceritanya kan? Oleh karena itu, anak-anak perhatikan cerita dongeng ini secara baik-baik ya. Karena nanti di akhir ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Baiklah, kita mulai saja ya ceritanya. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita sudah hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu. Bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis. Tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Ya, karena mereka hanya mempunyai apa? Hanya mempunyai 5 butir kentang ya. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu," ya, kepada si pengemis. "Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dahulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Wah, banyak sekali ya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Ya, itulah tadi sebuah dongeng tentang
Deda. Ya, Deda dan keluarganya yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun meskipun tidak mampu, mereka tetap mau berbagi dengan orang lain. Dengan berbagi, harta kita tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah. Jadi jangan pernah lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, setelah dibacakan sebuah dongeng tadi yang berjudul Deda dan 5 butir kentang, di sini nanti kita akan mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada dongeng tersebut. Jadi nanti ada 2 kolom. Yang pertama kolomnya tentang peristiwa dalam cerita, kemudian yang sebelahnya lagi itu adalah kolom nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini ada 2 kolom ya. Yang pertama peristiwa dalam cerita, dan yang sebelahnya adalah nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Ya, pada cerita itu ada ungkapan yang disampaikan oleh Deda, aku tahu, bersabarlah. Nah, kira-kira nilai Pancasila yang sesuai dengan peristiwa aku tahu, bersabarlah, itu kira-kira nilai Pancasila yang keberapa? Ya, berarti nilai Pancasila yang sesuai adalah sila pertama, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita lanjut. Yang kedua ini, dalam peristiwa dalam cerita ada sisa kentang yang ada, biarlah untuk dimakan anak-anak. Kira-kira nilai Pancasilanya sila keberapa? Ya, betul. Sila ketiga, rela berkorban. Rela berkorban. Iya, karena sisa kentangnya itu dimakan hanya untuk anak-anaknya, sedangkan Deda dan istrinya tidak memakan sisa kentang tersebut. Ya, jadi sisa kentang yang ada di biarlah untuk dimakan oleh anak-anak itu sesuai dengan sila ketiga, rela berkorban. Lanjut ya anak-anak. Dalam peristiwa dalam cerita ada kejadian Deda kasihan melihat si pengemis. Kira-kira nilai Pancasila yang sesuai adalah sila keberapa? Merasa kasihan melihat si pengemis karena kehujanan ya, belum makan lagi ya. Kira-kira apa? Ya betul, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, itu di sila kedua. Kemudian pada peristiwa dalam cerita ada juga Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Kira-kira dalam cerita itu musyawarahnya tentang apa? Iya betul ya, Deda beserta istri dan anak-anaknya itu bermusyawarah apakah akan memberikan 5 kentang sisanya itu untuk si pengemis atau tidak. Nah, ternyata dalam cerita dongeng tersebut, ternyata Deda beserta istrinya dan anak-anaknya itu akhirnya merelakan kelima kentang tersebut untuk dimakan oleh si pengemis. Nah, kira-kira sila keberapa kalau yang berkaitan dengan bermusyawarah? Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan itu adalah sila keempat. Ya, dengarkan ya. Kalau berkaitannya dengan musyawarah itu berarti berkaitan dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, peristiwa dalam cerita yang lainnya ada suatu cerita. Dalam cerita tersebut, baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang ini kepadamu. Ya, akhirnya setelah bermusyawarah ya, anaknya, istrinya, dan Deda akhirnya memberikan 5 butir kentang itu kepada si pengemis, dan istrinya itu langsung memasaknya ya. Kira-kira nilai Pancasila yang sesuai apa? Ya betul, sila kelima, memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan.
Oke, kita lanjut lagi. Ya, peristiwa dalam cerita lainnya yaitu ternyata si Deda itu juga memberikan kentangnya kepada para tetangganya. Ya. Nah, itu sesuai nilai Pancasila yang keberapa? Ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu sila kedua, dan suka memberi pertolongan berarti itu termasuk sila kelima. Ya. Nah, di sini nanti kalian akan diberikan tugas untuk membuat patung. Ya, membuat patung dengan bahan-bahan dari bubur kertas. Ya, perhatikan ya. Nanti anak-anak dapat mempraktikkan membuat patung dari bubur kertas di rumah. Perhatikan dulu ya. Buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin. Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Berikut contoh membuat patung dari bubur kertas. Nah, yang pada pembelajaran keempat ini kita akan belajar membuat patung dari bubur kertas. Namun media membuat patung tidak hanya dari bubur kertas saja. Nanti kalian dapat membuat patung bisa dari lilin, bisa dari sabun, ataupun dari plastisin. Khusus pada pembelajaran 4 ini kita akan membuat patung dari bubur kertas. Yang perlu disiapkan apa saja? Yang pertama, siapkan kertas bekas. 2. Rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. 3. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. 4. Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji. 5. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. 7. Jemur patung di bawah sinar matahari. Yang kedelapan, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Dan nanti wujudnya seperti ini anak-anak. Yang sebelah kiri itu merupakan kerangka ya, kerangka yang terbuat dari apa tadi? Yang terbuat dari kawat. Kemudian yang sebelah kanannya itu patung yang sudah ditaruh bubur kertas ya anak-anak ya. Itulah tadi proses bagaimana membuat patung dari bubur kertas ya anak-anak. Itu hanya contoh saja. Nanti kalian dapat membuat patungnya bukan hanya dari bubur kertas, kalian dapat membuat dari lilin, sabun, ataupun plastisin. Nah, itulah anak-anak pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.